Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil lail wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa alimni ta'wilah. Ayuhal musyahidun rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita masih dapat melaksanakan segala tugas dan kewajiban kita, baik sebagai pribadi muslim maupun muslimah, baik yang terkait dengan hablum minallah maupun hablum minan nas. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, amal ibadah kita diterima dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ayuhal musyahidun, di mana saja berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Izinkanlah Al-Fakir pada saat ini akan menjelaskan tentang as-saum inda nazariyatil akhlak. Puasa ditinjau dari aspek akhlak atau etika. Sebelumnya saya akan menjelaskan sebetulnya apa itu akhlak. Akhlak ini secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu khulukun, jamannya menjadi akhlak. Jadi dari kata-kata khuluk, kemudian yang sering digunakan yaitu adalah jamaknya, yaitu akhlak, yang artinya tingkah laku, perangai, tabiat atau kebiasaan. Tapi secara terminologi atau secara syar'an, banyak sekali definisi-definisi yang disampaikan oleh beberapa tokoh Islam. Tapi saya akan menyampaikan definisi akhlak yang secara umum. Akhlak yaitu tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan. Perbuatan baik atau buruk yang dilakukan secara spontan. Menurut Ibnu Maskaweh, akhlak ialah halun nafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala ruwiyatin. Bahwa akhlak itu adalah keadaan jiwa atau kondisi jiwa di mana yang dapat mendorong untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan tanpa berpikir panjang dan juga tanpa pertimbangan. Jadi
akhlak itu adalah satu hal yang memang sudah menjadi tradisi pada seseorang. Misalnya kalau ada orang jatuh, dia langsung menolongnya, tidak perlu mempertimbangkan untung rugi, tidak perlu berpikir panjang, spontan dia menolong. Nah, itu namanya akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Kalau ada orang yang meminta-minta, ya, butuh pertolongan, dia langsung mengeluarkan sebagian rezekinya, dia langsung bersedekah tanpa pertimbangan, ya, tanpa berpikir panjang. Itu namanya akhlak. Atau sebaliknya, itu akhlak mazmumah yang tercela. Oleh karena itu, berdasarkan terminologi akhlak di atas, dapat kita simpulkan bahwa akhlak itu terbagi dua. Ada akhlak mahmudah yang biasanya disebut akhlakul karimah. Mahmudah itu artinya terpuji, ya. Akhlak terpuji atau akhlakul karimah. Yang kedua adalah akhlak mazmumah, akhlak yang tercela, biasanya dikenal dengan akhlakus sayyi'ah. Akhlak yang jelek, yang buruk. Dan kita harus mengetahui mana akhlak yang terpuji, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana modelnya, contohnya adalah pada kepribadian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi saya bacakan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarul katsira. Jadi kita lihat di sini bahwa Rasulullah adalah contoh yang paling sempurna. Idola yang paling sempurna, model yang paling sempurna yang harus kita jadikan panutan dari segala aspek kehidupan. Dan juga kita harus berusaha menjauhi segala akhlak-akhlak yang tercela. Akhlakus sayyi'ah, yang mana akhlak ini adalah dikecam oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, bagaimana kedudukan Islam atau maudul akhlak indal Islam? Kedudukan akhlak di dalam Islam. Mana kita lihat? Misi yang paling utama, yaitu misi dakwahnya Rasulullah SAW dalam periode Mekah, adalah bagaimana mengembalikan akhlak bangsa Arab yang sangat rendah pada saat itu, yang terjadi degradasi moral, dikembalikan kepada akhlak mahmudah, akhlak yang baik. Sebagaimana di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwa sesungguhnya aku ini diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Itulah kedudukan akhlak begitu penting di dalam Islam. Di dalam misi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali bagaimana memperbaiki akhlak bangsa Arab yang sangat bobrok pada saat itu menjadi akhlak yang lebih baik, terpuji, dan menjadi masyarakat madani. Yang kedua, bahwa akhlak itu adalah sebagai standar ukuran di mana orang paling banyak nanti masuk surga itu ada dua hal. Yang pertama adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Yang kedua kata Nabi, wa husnul khuluq, yaitu orang yang bagus akhlaknya. Khairun nas man asanuhum khuluqa. Sebagus-bagusnya manusia adalah siapa yang paling bagus di antara mereka, yaitu akhlaknya. Jadi di sini kita lihat kedudukan akhlak sangat penting. Bahkan bukan hanya misi dakwah Rasulullah SAW, tapi juga orang yang paling banyak masuk surga nanti adalah ukurannya orang yang paling bertakwa kepada Allah dan juga orang yang bagus akhlaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian timbul pertanyaan, apa korelasinya atau ta'aluknya puasa dengan akhlak? Mari kita lihat misalnya dalam hadis 226 di dalam kitab Jawahirul Bukhari, yaitu safhah atau halaman 186, yang mana kitab ini ditulis oleh Syekh
Mustafa Muhammad Imarah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaula zur wal amal bih falaisallahu hajatun bi ayadda ta'amahu wa syarabahu. Rahul Bukhari. Barang siapa yang sedang melaksanakan ibadah puasa tapi belum mampu, tidak meninggalkan qaul zur. Kalau zur itu adalah ucapan-ucapan yang mengandung dosa. Ucapan yang mengandung ghibah, fitnah, provokasi dan sebagainya. Kebohongan. Wal amalabih, dan dia mengamalkan tentang hal itu. Falaisa lillahi hajatun, tidaklah itu dihajatkan oleh Allah. Bi ayadda ta'amahu wa sarabahu, dia di dalam meninggalkan makan dan minum di siang hari. Apa maksud daripada hadis ini? Itu sebetulnya kalimat mazaz. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah an adamil iltifat wal qabul, di mana Allah itu tidak mau menoleh terhadap puasanya. Allah tidak mau open, tidak peduli, tidak dipedulikan oleh Allah nilai puasanya itu. Wal qabul, dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala fi siyamihi, di dalam puasanya. Wala yuridullahu ayusbitahu fi siyami, dan Allah tidak mau menetapkan puasanya itu. Jadi puasanya itu zero, ya, nonsen. Tidak diopeni dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena walaupun dia tidak makan, tidak minum selama 14 jam, min tulil fajri ila ghurubis syamsi, itu tidak diopeni oleh Allah, tidak ditoleh oleh Allah, tidak diterima oleh Allah, karena dia masih tetap saja berakhlak buruk, yaitu berkata-kata yang zur, ucapan-ucapan yang mengandung dosa, mengandung maksiat, apa itu ghibah, apa itu kazib, apa itu namimah dan sebagainya. Nah, ini artinya bahwa puasa Ramadan sangat terkait sekali dengan pembinaan moral atau akhlak. Di dalam hadis 224 misalnya, An Anas radhiyallahu anhu qala, Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, asyamu junnatun, sebetulnya puasa itu adalah laksana benteng, benteng pertahanan dari segala perbuatan maksiat. Apa maksudnya junnah atau benteng? Aywiqayatun, ya, wasitratun minal ma'asi wan nar, jadi sebagai perlindungan, ya, sebagai perisai, sebagai tameng daripada perbuatan maksiat dan juga api neraka. Itu yang dimaksud asyamu junnatun. Puasa itu adalah menjadi benteng dari segala perbuatan maksiat dan juga dari api neraka. Tapi dengan catatan pala yarfus, maka janganlah dia itu berkata kotor, berkata keji, yang bisa menyinggung perasaan orang, menyakiti orang, mencaci maki orang dan sebagainya. Wala yajhal, dan jangan berlaku bodoh. Wa inimra'un qatalahu, apabila ada seorang yang ingin ribut-meribut, memancing keributan kepadanya, aw syatamahu, atau dia dicaci maki oleh seseorang, bagaimana solusinya? Nabi mengajarkan, pakul, maka katakanlah, inni shaim marratain, maaf saya tidak mau ribut, maaf saya tidak mau berkelahi karena saya sedang berpuasa, inni shaim. Kalau masih saja dia demikian, ulangi lagi, inni shaim, saya sedang berpuasa, saya tidak mau ribut, saya tidak mau bertengkar. Kalau masih begitu juga, tinggalkan. Karena inti daripada puasa itu adalah al-imsak, mengendalikan diri, menahan emosi, menahan dari segala hal-hal apa saja yang bisa merusak nilai puasa kita. Karena di dalam puasa itu ada yang membatalkan puasa,
tapi ada juga yang membatalkan nilai-nilai puasa. Kalau yang membatalkan puasa sudah saya jelaskan pada bagian terdahulu, di mana puasa ditinjau dari aspek hukum fikih. Tapi dalam tinjauan moral adalah kita pun perlu menjaga sekali nilai-nilai puasa agar nilai puasa kita menjadi tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah saudara-saudara sekalian, dari dua hadis ini sangat jelas bahwa saum atau siam ini sangat terkait dengan akhlak, ya. Jadi puasa ini sangat mengarahkan kepada kita agar akhlak kita menjadi lebih baik dengan ibadah puasa ini, agar nilai puasa kita ini tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal musyahidun rahimakumullah. Puasa itu bisa rusak dan tidak punya nilai pahala, bahkan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika tidak dibuktikan dengan akhlakul karimah. Mari kita lihat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kebetulan saya kutip dari kitab Durrah. Khamsatul asya ada 5 hal. Tukhbitu sauma tubtilu sawabah. Ada 5 hal yang dapat merusak puasa, yang dimaksud adalah tubtilu sawabah, yaitu dapat membatalkan pahala puasa. Jadi dalam hadis ini jelas bahwa ada yang membatalkan puasa seperti makan, minum, hubungan seksual di siang hari dengan sengaja misalnya. Itu batal puasanya, gugur puasanya, dan harus diqadha. Tapi kalau di dalam dimensi akhlak atau tasawuf, yaitu adalah ada hal-hal yang sangat penting, yaitu yang membatalkan nilai puasanya, pahalanya, sehingga kita sia-sia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita ketahui supaya puasa kita tidak sia-sia. Yang kita pertahankan 14 jam dari subuh sampai maghrib, bahkan kalau di Rusia konon katanya itu sampai 18 jam, bahkan di Eropa ada yang sampai 20 jam puasa itu. Jadi siangnya hanya cuma 4 jam. Kemudian sia-sia, subhanallah, ya. Oleh karena itulah kita harus mengetahui apa saja yang dapat merusak dan membatalkan nilai-nilai puasa itu. Yang pertama, al-kizbu, yaitu adalah berkata bohong. Bohong ini adalah termasuk ahlakul mazmumah, ahlak yang tercela, ahlak yang harus dijauhi dan dihindarkan dalam kehidupan sosial. Karena ini dapat membatalkan pahala puasa kita. Baik bohong kepada istri, bohong kepada sesama teman kerja, dan kepada siapa saja, maka ini dapat merusak nilai puasa. Artinya bahwa puasa Ramadan sangat mendidik kita untuk bersikap jujur, baik itu hablum minallah maupun hablum minan nas. Yang kedua adalah al-ghibah. Ghibah ini pun, ghibah itu artinya membicarakan eksistensi kepribadian seorang, yang mana dia membicarakan itu bukan di depannya tapi di belakang. Ini namanya ghibah, yang mana orang itu tidak suka dengan apa yang dibicarakan. Nah, ini pun perbuatan ghibah, ini dapat merusak nilai puasa kita atau dapat membatalkan pahala puasa kita. Nauzubillah. Kemudian yang ketiga yaitu an-namimah. Ya, ini adalah itu provokator, ngadu domba. Ini juga termasuk ahlakul mazmumah, ahlakus sayyi'ah, ahlak yang tercela. Harus kita jauhkan sejauh-jauhnya di saat kita melaksanakan ibadah puasa, agar puasa kita tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang keempat, wal yaminul gamus, yaitu adalah sumpah palsu. Ditagih hutang tarsok, sampai pulang kampung tuh lebaran tidak dipenuhi juga. Karena memang sumpahnya sumpah palsu. Ini pun dapat merusak nilai puasa kita. Dan yang terakhir, yaitu an-nazru bisyahawat, memandang dengan penuh syahwat. Nah, ini maksiat mata, zinah mata. Ini pun harus berpuasa. Barang siapa yang mengumbar matanya memandang hal-hal yang tidak dihalalkan oleh Allah dengan penuh syahwat, ini pun dapat merusak nilai puasa atau pahala puasanya batal dalam pandangan agama. Auzubillah summa nauzubillah. Kemudian ada dalam hadis yang lain yang sering kita dengar, kamin so'imin. Dalam hadis yang lain, rubbas so'imin laisa lahu min siyamihi ilal juwal atas. Tidak sedikit orang yang secara zahir dia berpuasa, mempertaruhkan lapar dan haus di siang hari, ya. Dari mulai minal tulu'il fajri, dari subuh ila ghurubi syams sampai maghrib. Tetapi dia tidak mendapat apa-apa dalam pandangan Allah. Nanti di akhirat, di hadapan Allah, dia tidak mendapatkan nilai puasa sama sekali, pahala puasanya. Kecuali dia hanya dapat merasakan lapar dan haus. Nauzubillah, betapa ruginya. Padahal dalam satu keterangan, ibadah puasa ini luar biasa pahalanya. Sampai dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Rasulullah SAW pun tidak dikasih tahu secara angka berapa sebetulnya pahala puasa itu. Nanti Allah yang akan mengasih tahu langsung di akhirat. Kenapa? Karena kata Imam Al-Ghazali bahwa puasa itulah termasuk ibadah rahasia, ibadah sirriyah. Karena yang tahu apakah seseorang itu masih puasa atau tidak, apakah dia itu sudah membatalkan, merusak puasanya, puasanya atau tidak, yang tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain bisa dikibuli, bisa dibohongi. Bisa saja dia sudah makan bakso semangkok waktu istirahat zuhur di kantornya, begitu pulang dia pura-pura lemas, beludah, berpuasa, padahal dia sudah tidak berpuasa. Nah, inilah saudara-saudara, jadi istri, anak, siapa saja orang lingkungannya bisa dibohongi. Tapi Allah dan dirinya tidak bisa dibohongi. Artinya apa? Bahwa puasa di sini sangat mendidik kejujuran dan kedisiplinan. Nah, kalau orang yang berpuasa tidak mencerminkan kejujuran, masih dia banyak berkata bohong, dia juga masih bersifat ghibah, dia juga masih melakukan an-namimah, yaitu ngadu domba, provokasi, dia masih sering bersumpah palsu, dan juga masih memandang dengan syahwat, maka ini bisa dipastikan bahwa puasanya rusak dan nilai pahalanya sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal musyahidun rahimakumullah. Jadi jelas di sini kita lihat bahwa tujuan puasa itu adalah membentuk manusia yang bertakwa, yaitu la'allakum tattaqun, sebagaimana di dalam tujuan puasa itu sendiri, dan juga berkepribadian mulia atau husnul khuluq. Jika ada orang yang berpuasa tapi tetap pada perilaku buruknya, dia tetap berakhlak yang buruk, berkepribadian yang buruk, puasanya tidak membentuk dia dengan pada orang menjadi yang lebih baik, maka bisa dipastikan bahwa puasanya itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa kita ini sebetulnya lebih untuk mendidik kita agar sifat sabar, tabah, dan tidak bersifat emosional. Ayuhal musyahidun rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam kitab Durratun Nasihin ada beberapa tingkatan puasa. As-saumu salasu darajat. Puasa itu ada 3 tingkatan. Ada tingkat-tingkatan atau derajat. Yang pertama namanya saumul awam.
saumul awam, ya. Apa itu saumul awam? Yang dimaksud saumul awam, puasanya orang kebanyakan, ya, yaitu kaful batni wal farji, yaitu hanya mengendalikan menahan perut untuk tidak makan, tidak minum, wal farji, dan syahwat untuk tidak hubungan badan dengan istrinya misalnya. Itu untuk an qada'is syahwat. Orang yang puasanya hanya sekedar itu, tidak makan, tidak minum, yang dinamakan puasa perut, hanya sekedar puasa menahan syahwat, ini puasanya orang awam, orang kebanyakan. Puasa model begini mah, ya boleh dikatakan anak-anak usia SD juga bisa. Tapi apakah kita terus bertahun-tahun, dari mulai ABG, remaja, sampai dewasa, sampai tua, puasa kita masih terus seperti itu? Tidak membentuk kepribadian kita yang lebih baik, yang lebih soleh. Kan rugi, saudara-saudara sekalian. Nah, oleh karena itu, kita senantiasa harus meningkatkan kualitas puasa kita. Jangan hanya puasa perut, sekedar menggugurkan kewajiban, yang penting tidak makan, tidak minum di siang hari sampai maghrib. Ya memang sah, gugurlah kewajibannya, tapi tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia masih terus melaksanakan maksiat. Nah, oleh karena itu, kita perlu meningkatkan nilai puasa kita kepada tingkatan yang kedua, derajat yang kedua, yaitu saumul khawas atau saumul khusus. Apa itu saumul khusus? Saumus solihin, puasanya orang-orang yang soleh, puasanya orang-orang yang baik. Apa itu? Kaful jawari anil asam, ya. Asam itu artinya al-ma'asi. Dia bukan hanya kaful batni, bukan hanya puasa perut menahan lapar dan dahaga, tapi juga dia menahan jawari, panca inderanya. Matanya berpuasa, tidak melihat kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan dalam hadisnya. Kemudian juga tangannya berpuasa, tidak mengambil yang bukan haknya. Kemudian juga telinganya berpuasa, tidak mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak diridhai oleh Allah. Kemudian mulutnya, lisannya berpuasa, tidak berkata bohong, tidak bergibah dan sebagainya, menggunjing. Kemudian kakinya pun berpuasa, tidak melangkah kepada hal-hal tempat maksiat yang tidak diridhai oleh Allah. Perutnya pun berpuasa, tidak makan hal-hal yang haram, termasuk juga yang syubhat. Nah, puasa yang semacam inilah yang punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan dia menahan lapar dan haus, berpuasa di siang hari dapat membentuk kepribadian yang tinggi, yang mulia, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Mudah-mudahan puasa kita sudah pada posisi yang kedua ini, meningkat satu tingkat dari puasanya perut. Nah, puasa syahwat meningkat kepada puasa yang juga menahan, mendalikan panca indera kita dari segala perbuatan maksiat. Insya Allah. Ada tingkatan yang ketiga yang tertinggi, namanya saumul khawasil khawas. Ya. Saumu khawasil khawas. Puasa yang khusus di atas khusus. Masya Allah. Ini udah sangat tinggi, VIP ini. Mungkin kita belum sampai ke tingkatan ini. Di sini digambarkan apa itu saumul khawas. Di dalam kitab Durrah dijelaskan saumul qalbi wal fikri. Jadi yang berpuasa itu bukan hanya perut, tidak makan, tidak minum di siang hari, kemudian bukan hanya matanya, panca inderanya yang menahan dari segala maksiat, bahkan hatinya pun berpuasa. Niat buruk pun tidak. Niat-niat yang maksiat pun tidak. Selalu berzikir kepada Allah. Wal fikri, dan pikirannya pun berpuasa. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah sampai tingkatan ini mumtaz. Mungkin ini hanya orang-orang yang khusus. Tapi paling tidak kita sudah sampai kepada tingkatan yang kedua, yaitu shaumul khawas, yaitu shaumus sholihin, puasanya orang-orang yang saleh.
Di samping perut kita, syahwat kita tahan, tapi juga kita bisa menahan jawarih kita, panca indera kita, juga berpuasa mendalikan panca indera kita dari segala perbuatan kemaksiatan. Inilah saudara-saudara sekalian. Jadi mudah-mudahan Allah terima amal ibadah puasa kita. Allah sempurnakan ibadah puasa kita. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya Al-Fakir dan insya Allah untuk kaum muslimin di mana saja yang dapat menyimak video ini. Insya Allah pada waktu dan gelombang channel yang sama kita bisa bertemu kembali. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.